Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Ririn Setiawati, yang pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan transformasi Laplace. Berikut diberikan definisi dari transformasi Laplace. Yang pertama ya, diberikan fungsi ft dengan t itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Bahwa fungsi f di sini domainnya adalah t ya. Domainnya adalah t dengan t-nya lebih besar dari 0. Artinya di sini t-nya itu berada di dalam interval terbuka 0 sampai dengan tak hingga. Selanjutnya, transformasi Laplace dari ft yang selanjutnya ditulis dengan LFT atau bisa juga dibaca dengan Laplace dari ft didefinisikan sebagai Laplace dari ft itu sama dengan fs sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif st dikalikan ft dt. Dengan s-nya itu adalah parameter bernilai real. Jadi, transformasi Laplace itu adalah mengubah suatu fungsi yang domainnya itu adalah t ke dalam fungsi yang domainnya adalah s. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bentuk integral, yaitu integral dari 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif st ft dt. Transformasi Laplace dari ft itu ada jika integral di dalam ruas kanan persamaan 1 itu konvergen untuk beberapa harga s. Jika tidak demikian, maka transformasi Laplace dari ft itu dikatakan tidak ada. Berikut diberikan contoh ya. Diberikan suatu fungsi yang domainnya itu adalah t dengan t-nya lebih besar dari 0 dan fungsi ft itu merupakan fungsi konstan, yaitu ft sama dengan 1. Selanjutnya ditentukan Laplace dari ft ya dengan menggunakan hubungan dari integral tertentu. Integral dari 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif st ft dt. Karena ft-nya sama dengan 1, maka di sini kita peroleh bentuk integral dari 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif st dt. Selanjutnya kita integralkan e pangkat negatif st, kita integralkan terhadap t. Maka di sini kita peroleh negatif 1 per s e pangkat negatif st. Dengan t-nya itu berada di dalam interval dari 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga di sini diperoleh batas bawahnya adalah 0, batas atas untuk t itu sama dengan tak hingga. Selanjutnya kita substitusikan batas atas dan batas bawah ya. Sehingga diperoleh negatif 1 per s dikalikan e pangkat negatif tak hingga dikurangi e pangkat 0. Yang harus kita tahu di sini ya, e pangkat negatif tak hingga itu sama dengan 1 per e pangkat tak hingga. Artinya apa? 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Oleh karena itu di sini kita peroleh negatif 1 per s dikalikan 0 dikurangi 1. Sehingga kita peroleh Laplace dari ft yang sama dengan 1, maka kita peroleh fs-nya itu sama dengan 1 per s. Jadi transformasi Laplace dari ft sama dengan 1 yaitu fs sama dengan 1 per s. Ya. Jadi transformasi Laplace itu yang harus kita ingat adalah mengubah suatu fungsi yang domainnya itu adalah t ke dalam fungsi yang domainnya adalah s. Dengan menggunakan hubungan integral dari 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif st ft dt. Selanjutnya di sini diberikan contoh yang kedua, yaitu diberikan fungsi ft itu sama dengan e pangkat at ya. Oleh karena itu kita tentukan Laplace dari ft yang selanjutnya dinotasikan dengan fs menggunakan hubungan integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat negatif st dikalikan e pangkat at dt. Selanjutnya dengan menggunakan aturan pangkat, maka e pangkat negatif st dikalikan e pangkat at itu akan sama dengan e pangkat at dikurangi st. Selanjutnya kita integralkan terhadap t dengan t-nya batasnya dari 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga di sini kita peroleh bentuk integral dari 0 sampai tak hingga
E pangkat A dikurangi S kali T dt. Ya, selanjutnya kita integralkan E pangkat A dikurangi S kali T terhadap T. Sehingga di sini kita peroleh integralnya adalah 1 per A dikurangi S dikalikan E pangkat A dikurangi S kali T dengan batas bawah untuk T itu sama dengan 0 dan batas atas untuk T-nya itu sama dengan tak hingga. Oleh karena itu, kita masukkan batas atas dan batas bawah sehingga kita peroleh 1 per A dikurangi S dikalikan E pangkat A dikurangi S kali tak hingga dikurangi E pangkat 0. Selanjutnya kita uraikan terlebih dahulu. E pangkat A dikurangi S kali tak hingga. Oleh karena itu di sini menjadi E pangkat A dikalikan tak hingga dikalikan E pangkat negatif S kali tak hingga. Karena A itu adalah sembarang konstanta, maka E pangkat A kali tak hingga itu sama dengan E pangkat tak hingga. Ya. Selanjutnya E pangkat negatif S kali tak hingga, karena S-nya itu adalah parameter bernilai real dikalikan dengan tak hingga, maka diperoleh tak hingga. Maka di sini kita peroleh E pangkat negatif tak hingga. E pangkat negatif tak hingga, maka nilainya mendekati 0. Maka 0 dikalikan dengan bilangan yang sangat besar, yaitu E pangkat A kali tak hingga, maka di sini kita peroleh hasilnya adalah 0. Dikurangi dengan E pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga di sini kita peroleh 1 per A dikurangi S dikalikan negatif 1. Maka di sini kita peroleh Laplace dari Ft sama dengan E pangkat AT, yaitu Fs sama dengan 1 per S dikurangi A. Ya, jadi bentuk integral ya yang mengubah dari fungsi Ft ke dalam fungsi Fs itu merupakan integral tak wajar ya, integral tak wajar. Kemudian di sini diberikan contoh yang ketiga, yaitu Laplace Ft itu sama dengan cos Kt. Maka dengan menggunakan definisi ya, Laplace dari Ft itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat negatif St cos Kt dt. Karena kita ketemu bentuk E pangkat negatif St cos Kt, kalau kita integralkan terhadap T, maka yang harus kita ingat untuk teknik mengintegralkannya itu digunakan integral parsial. Di mana integral parsial di sini akan kita gunakan yaitu integral dari U dv itu sama dengan integral dari V du ya. Jadi integral dari U dv itu sama dengan UV dikurangi dengan integral dari V du. Dengan catatan ya, U-nya itu dipilih ya, komponen U-nya itu dipilih yang mudah diturunkan, sedangkan dv-nya itu dipilih yang mudah diintegralkan. Oleh karena itu di sini kita pilih U-nya itu sama dengan cos Kt, maka kita peroleh turunan dari cos Kt terhadap T, kita peroleh di sini du sama dengan negatif K dikalikan dengan sin Kt dt. Selanjutnya di sini kita pilih dv-nya itu sama dengan E pangkat negatif St dt, maka dengan mengintegralkan kedua ruas kita peroleh V itu sama dengan negatif 1 per S E pangkat negatif St. Selanjutnya di sini kita peroleh integral dari E pangkat negatif St dikalikan dengan cos Kt dt itu akan sama dengan U kali V. U-nya adalah cos Kt, V-nya adalah negatif 1 per S. Berarti di sini kita peroleh cos Kt ya dikalikan dengan negatif 1 per S dikalikan dengan E pangkat negatif St dikurangi integral V du, dikurangi integral V du. V-nya adalah negatif 1 per S E pangkat negatif St ya. Kemudian du-nya itu adalah negatif K sin Kt dt. Nah, selanjutnya di sini kita keluarkan konstantanya terlebih dahulu ya. Sehingga akan kita peroleh bentuknya menjadi negatif ya. E pangkat negatif St dikalikan dengan cos Kt dikurangi
negatif 1/S dikalikan negatif K, maka di sini kita peroleh positif K per S dikalikan negatif, maka kita peroleh negatif K per S ya, dikalikan dengan integral dari E pangkat negatif ST sin KT dt. Nah, selanjutnya kita gunakan integral parsial lagi untuk mengintegralkan E pangkat negatif ST sin KT dt. Dengan cara yang sama, U-nya di sini kita pilih sin KT, maka DU itu sama dengan K dikalikan cos KT dt ya. Kemudian dV-nya kita ambil E pangkat negatif ST dt, maka kita peroleh V-nya itu sama dengan negatif 1/S E pangkat negatif ST. Baik, kita gunakan aturan itu ya. Maka di sini kita peroleh sama dengan negatif 1/S ya. Negatif 1/S dikalikan E pangkat negatif ST dikalikan dengan cos KT. Kemudian dikurangi K per S ya, dikalikan dengan U-nya. U-nya di sini tadi kita pilih sin KT, berarti di sini sin KT ya, dikalikan dengan V. V-nya adalah negatif 1/S dikalikan dengan E pangkat negatif ST. Selanjutnya dikurangi integral VDU, berarti dikurangi integral VDU. V-nya adalah negatif 1/S E pangkat negatif ST. DU-nya karena tadi kita pilih U-nya adalah sin KT, maka DU-nya adalah K dikalikan dengan cos KT. Maka di sini dikalikan dengan K cos KT dt. Baik, sekarang kita sederhanakan ya. Maka bentuk ini akan kita peroleh ya, integral dari E pangkat negatif ST cos KT dt itu akan sama dengan negatif 1/S ya, E pangkat negatif ST dikalikan dengan cos KT. Kemudian ingat di sini negatif K per S ya. Negatif K per S dikalikan dengan sin KT dikalikan negatif 1/S E pangkat negatif ST. Negatif kali negatif, maka di sini kita peroleh positif ya. Maka di sini menjadi positif K per S kuadrat dikalikan dengan E pangkat negatif ST dikalikan dengan sin KT. Selanjutnya negatif K per S dikalikan negatif dikalikan integral dari negatif 1/S E pangkat negatif ST dikalikan K cos T dt. Maka di sini menjadi negatif K per S dikalikan dikalikan positif K per S. Maka di sini akan kita peroleh ya, negatif K dikalikan dengan K per S dikalikan dengan K per S menjadi K kuadrat dibagi dengan S kuadrat. Dikalikan dengan integral dari E pangkat negatif ST dikalikan dengan cos KT dt. Nah, sekarang coba diperhatikan ya. Karena di sini bentuknya adalah sama ya. Integral dari E pangkat negatif ST cos KT dt itu yang di ruas kanan. Di ruas kiri juga ada integral E pangkat negatif ST cos KT dt. Selanjutnya yang komponen yang ada di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri. Ya, kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini kita peroleh integral dari E pangkat negatif ST cos KT dt ya, ditambah dengan K kuadrat per S kuadrat dikalikan integral E pangkat negatif ST cos KT dt. Itu sama dengan ya, sama dengan negatif E pangkat negatif ST dikalikan dengan cos KT ya, dibagi dengan S.
dibagi dengan S, sehingga di sini akan kita peroleh, kemudian yang di komponen yang kedua menjadi ditambah K ya per S kuadrat dikalikan E pangkat negatif ST sin KT. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 ditambah K kuadrat per S kuadrat dikalikan integral E pangkat negatif ST cos KT dt. Maka di sini bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus K kuadrat per S kuadrat dikalikan dengan integral E pangkat negatif ST cos KT dt. Itu akan sama dengan negatif E pangkat negatif ST dikalikan cos KT per S ditambah K per S kuadrat E pangkat negatif ST sin KT. Ya, selanjutnya kita samakan penyebutnya yang berada di ruas kiri. 1 plus K kuadrat per S kuadrat itu akan sama dengan K kuadrat ya, K kuadrat ditambah S kuadrat dibagi dengan S kuadrat. Ya, dikalikan dengan integral E pangkat negatif ST cos KT dt itu sama dengan negatif E pangkat negatif ST cos KT per S ditambah K per S kuadrat E pangkat negatif ST cos sin KT. Nah, bentuknya ini sama seperti yang ada di slide ya. Jadi di sini 1 plus K kuadrat per S kuadrat integral dari E pangkat negatif ST cos KT dt itu akan sama dengan negatif E pangkat negatif ST cos KT per S ditambah K per S kuadrat E pangkat negatif ST sin KT. Selanjutnya yang berada di ruas kiri 1 plus K kuadrat per S kuadrat tadi sama dengan S kuadrat ditambah K kuadrat per S kuadrat. Kita pindah ke ruas kiri maka menjadi S kuadrat per S kuadrat plus K kuadrat dikalikan negatif E pangkat negatif ST cos KT per S ditambah K E pangkat negatif ST sin KT per S kuadrat. Ya, selanjutnya kita masukkan batas atas dengan batas bawah, di mana batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya adalah negatif, adalah tak hingga. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini. Ya. Kita perhatikan di sini terlebih dahulu untuk memasukkan batasnya. Kalau kita punya ya negatif 1 per S ya dikalikan E pangkat negatif ST dikalikan dengan cos KT. Dengan batasnya di sini itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Maka di sini akan kita peroleh ya negatif 1 per S ya dikalikan dengan E pangkat negatif S dikalikan dengan tak hingga dikalikan dengan cos K dikalikan dengan tak hingga ya. Kemudian dikurangi E pangkat negatif S kali 0 berarti E pangkat 0 ya. Dikalikan dengan cos K kali 0. Nah, sekarang diperhatikan.
E pangkat negatif S kali tak hingga. Berarti di sini kita peroleh bentuk E pangkat negatif tak hingga. Maka di sini nilainya 0 dikalikan dengan cos apapun, maka hasilnya adalah 0. Maka kita peroleh di sini sama dengan negatif 1 per S ya, dikalikan dengan 0 dikurangi E pangkat 0 itu 1 ya, cos K kali 0, berarti cos 0 itu 1. Maka 1 dikalikan 1, maka kita peroleh 1. Baik, oleh karena itu ya, kita peroleh di sini negatif 1 per S dikalikan 0 dikurangi S. Maka di sini kita peroleh sama dengan 1 per S ya. Kita peroleh sama dengan 1 per S. Jadi untuk yang komponen ini sama dengan 1 per S. Selanjutnya untuk komponen yang kedua ya, kita punya bentuknya adalah K per S kuadrat ya, dikalikan dengan E pangkat negatif ST sin KT. Dengan batasnya di sini sama, yaitu dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, oleh karena itu maka kita peroleh K per S kuadrat ya. Kita kalikan di sini E pangkat negatif S kali tak hingga, maka jelas di sini 0. 0 dikalikan dengan sin K tak hingga, maka hasilnya adalah 0 ya. Dikurangi E pangkat negatif S kali 0, berarti E pangkat 0 itu sama dengan 1, dikalikan dengan sin K kali 0, berarti dikalikan dengan sin 0. Sin 0 adalah 1, maka di sini kita peroleh 0 ya. 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0, sehingga di sini kita peroleh sama dengan 0. Oke, sehingga di sini kita peroleh bentuk ya. Kita peroleh S kuadrat per S kuadrat ditambah K kuadrat dikalikan dengan 1 per S. Oleh karena itu di sini sama dengan S per S kuadrat ditambah K kuadrat. Untuk S-nya itu lebih besar dari 0. Baik, saya berikan satu contoh lagi. Kalau saya punya fungsi Ft-nya ya. Di sini diminta untuk tentukan ya transformasi Laplace dari fungsi yang domainnya itu adalah T, yang selanjutnya dituliskan dengan Ft itu sama dengan T. Baik, untuk menentukan Laplace dari Ft, sekarang kita gunakan definisi ya, bahwa Laplace dari Ft itu akan sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga. Dari E pangkat negatif ST dikalikan dengan Ft dt. Ft-nya itu adalah T dt ya. Nah, selanjutnya kalau kita ketemu bentuk seperti ini, T pangkat E pangkat negatif ST dt, maka kita gunakan integral parsial. Kita gunakan integral parsial dengan U-nya ya. U-nya itu adalah T, maka di sini kita peroleh du. Du itu sama dengan dt ya. Selanjutnya kita pilih dv-nya itu sama dengan E pangkat negatif ST dt, maka kita peroleh V-nya itu sama dengan negatif 1 per S E pangkat negatif ST. Nah, selanjutnya kita gunakan definisi ini ya, untuk mengintegralkan bentuk integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat negatif ST dt. Maka di sini akan kita peroleh ya, U kali V. U-nya itu adalah T, V-nya itu adalah negatif 1 per S U-nya adalah
TU-nya adalah T, V-nya adalah negatif 1/S, E pangkat negatif ST, dikurangi dengan integral VDU. Integral ya, VDU. V-nya itu adalah negatif 1/S, E pangkat negatif ST, DU-nya sama dengan DT. Ya. Dengan batas di sini, batasnya itu adalah dari 0 sampai dengan tak hingga. Baik, maka di sini akan kita peroleh ya. Kita peroleh bentuknya menjadi T dikalikan negatif 1/S, E pangkat negatif ST, maka di sini kita peroleh ya negatif 1/S dikalikan dengan T, E pangkat negatif ST. Kemudian ya, kurangi integral dari negatif 1/S, E pangkat negatif ST. Berarti di sini negatif kali negatif menjadi positif ya. 1/S dikalikan integral E pangkat negatif ST, berarti dikalikan dengan negatif 1/S dikalikan E pangkat negatif ST. Dengan batasnya itu dari 0, batas untuk T-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. Baik, nah sekarang kita masukkan ya, atau kita sederhanakan dulu bentuk ini ya. Sehingga di sini akan kita peroleh bentuknya menjadi negatif 1/S dikalikan TE pangkat negatif ST ditambah 1/S dikalikan negatif 1/S. Maka kita peroleh di sini menjadi negatif 1/S kuadrat. 1/S kuadrat dikalikan dengan E pangkat negatif ST. Ya. Nah, sekarang kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama yaitu negatif 1/S ya dikalikan dengan TE pangkat negatif ST. Berarti T-nya itu adalah tak hingga ya, dikalikan dengan E pangkat negatif tak hingga dikurangi ya 0 dikalikan dengan E pangkat 0. Oke. Kemudian dikurangi 1/S kuadrat. Oke. Kemudian dikalikan dengan E pangkat negatif S kali tak hingga, berarti E pangkat negatif tak hingga dikurangi E pangkat 0. Oke, berarti di sini akan kita peroleh ya, sama dengan negatif 1/S dikalikan dengan tak hingga dikalikan E pangkat negatif tak hingga. E pangkat negatif tak hingga itu 0. 0 dikalikan tak hingga itu berarti 0, dikurangi 0 kali E pangkat 0 itu adalah 0 ya, dikurangi 1/S kuadrat dikalikan dengan E pangkat negatif tak hingga itu 0, E pangkat 0 itu berarti 1, berarti 0 dikurangi 1, sehingga di sini akan kita peroleh sama dengan 1/S kuadrat. Itu sama dengan Fs ya. Jadi di sini kita peroleh Laplace dari Ft, di mana Ft-nya itu sama dengan T, yaitu kita peroleh Fs itu sama dengan 1/S kuadrat. Nah, demikian sudah kita berikan 4 contoh bagaimana memperoleh transformasi Laplace dari 4 fungsi yang domainnya itu adalah T. Yang selanjutnya dengan transformasi Laplace itu kita peroleh fungsi yang domainnya itu adalah domain dari S. Baik, karena sini sudah 3 contoh ya, silahkan nanti untuk dicoba untuk menentukan transformasi Laplace dari fungsi Ft yang diberikan dalam bentuk berikut. Ft sama dengan T pangkat N dan Ft itu sama dengan sinus AT. Pada prinsipnya untuk menentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan sinus AT itu sama seperti menentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan cos KT.
Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan transformasi Laplace. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.